Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Gunawan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 11 SMA, yaitu adalah turunan fungsi aljabar. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas yaitu turunan fungsi aljabar. Kita mulai dulu dengan definisi turunan. Misal kita memiliki suatu fungsi, yaitu fungsi y sama dengan fx, dan memiliki dua titik. Nah, apabila kedua titik ini dihubungkan, maka akan membentuk suatu garis lurus, yang dimana garis lurus tersebut memotong kurva y sama dengan fx. Nah, untuk titik pertama, ini, misalkan titik pertama memiliki absis yaitu x. Nah, karena ini merupakan kurva y sama dengan fx, maka titik pertama ini memiliki koordinat yaitu fx. Jadi sehingga titik pertama yaitu x, fx. Nah, apabila jarak dari titik pertama ke titik kedua yaitu h, maka absis dari titik kedua yaitu adalah x plus h, dan koordinatnya yaitu adalah fx plus h. Sehingga titik kedua itu yaitu adalah x plus h, fx plus h. Nah, kita sudah mempelajari yaitu yang namanya gradien. Gradien itu adalah delta y per delta x. Nah, di sini kita bisa mengetahui y-nya dan juga x-nya. Nah, sehingga delta y per delta x sama dengan fx plus h dikurang fx per x plus h dikurang x. Sehingga kalau bisa disederhanakan, yaitu adalah fx plus h dikurang fx per h. Nah, misalkan kedua titiknya ini turun ke bawah hingga mendekati 0. Lalu garis lurusnya ini juga ikut turun ke bawah. Nah, yang awal mulanya garis lurus ini memotong kurva y sama dengan fx, sekarang kurva garis ini bersinggungan dengan kurva y sama dengan fx. Maka di sini gradiennya adalah limit h mendekati 0 delta y per delta x. Nah, tinggal kita masukkan delta y per delta x nya, maka limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Di sini bisa kita ketahui yaitu kalau gradien m itu sama saja dengan turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan juga dy per dx. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Nah, ini adalah rumus dari definisi turunan. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x plus 7 menggunakan definisi turunan. Oke, berarti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, kita masukkan 8. Nah, karena di sini adalah fx-nya adalah fx plus h, maka di sini x-nya kita ubah jadi x plus h. X plus h ditambah 7 dikurang fx, yaitu 8x plus 7 per h.
Maka limit H mendekati 0, yaitu bisa kita ini kan, ini kita kali pelangi, ini kita ubah jadi 8x plus 8h ditambah 7 minus ketemu plus 8x jadi minus 8x minus ketemu plus 7 menjadi minus 7 per h. Di sini bisa kita langsung ubah. Ini kita bisa 8x dikurang 8x coret plus 7 dikurang 7 coret. Jadi tersisa yaitu limit h mendekati 0 8h per h. Nah, di sini karena bisa kita coret juga h-nya. Hanya coret. Jadi sisa yaitu limit h mendekati 0 sama dengan yaitu 8. Dan dimana kalau itu berarti adalah konstantanya sendiri, yaitu jadi f aksen x sama dengan 8. Itu dia cara menentukan turunan pertama fungsi fx menggunakan definisi turunan. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu aturan turunan pertama dari fungsi aljabar. Nah, apabila diketahui fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fx terhadap x adalah sebagai berikut ini. F aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n minus 1. Lalu bagian selanjutnya yaitu adalah perkalian. Untuk perkalian yaitu turunan, apabila ada turunan fx sama dengan gx dikali hx adalah f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx ditambah gx dikali h aksen x. Nah, pastikan kalau seperti ini kalian akan bingung kan ya. Nah, maka bisa disederhanakan seperti ini. Kita menggunakan namanya permisalan, atau y sama dengan uv adalah y aksen sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Nah, uv yang mana? Kok bisa dapat u, bisa dapat v, bisa dapat y? Nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya adalah pembagian. Turunan fx sama dengan gx per hx adalah f aksen x sama dengan g aksen x h dikali hx min gx dikali h aksen x per hx kuadrat, atau y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen v minus u v aksen per v kuadrat. Oke, biar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal. Ada 3 contoh soal, masing-masing satu. Kita coba kerjakan. Soal yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 4x plus 7. Nah, berarti kalau seperti ini bisa disimpulkan f aksen x. Nah, pertama kita mulai dari yang 6x pangkat 3 terlebih dahulu. Seperti aturan turunan pertama, apabila fx ini kan termasuknya berarti ax pangkat n ya. Lalu untuk cari turunan pertamanya yaitu n dikali ax, n ax pangkat n min 1. Berarti di sini kita 6 yang ini kita kalikan dengan 3. 6 yang ini kita kalikan dengan 3. Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah,
pangkat 3-nya ini kita kurangi dengan 1. Kita tulis dulu. Pangkat 3-nya ini kita kurangi dengan 1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi untuk 6x pangkat 3, turunan pertamanya yaitu adalah 18x kuadrat pangkat 2. Lalu selanjutnya min 3x kuadrat sama min 3 kita kalikan dengan pangkatnya 2. Min 3 dikali 2 sama dengan 6. Min 6. Pangkat 2 kita kurangi dengan 1, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti x pangkat 1. Karena pangkat 1 kita tidak perlu tulis. Lalu selanjutnya yaitu adalah plus 4x. 4 plus 4x ini sama dengan juga dengan 4x pangkat 1. Jadi kalau seperti itu 4 dikali 1 yaitu kita plus 4 x pangkat 1 dikurang 1. Berarti kan 1 dikurang 1 sama dengan 0 ya. Kalau gitu, kalau x apapun yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Kalau gitu pasti sama aja dengan 4 kali 1. Jadi kita tidak perlu tulis x-nya lagi. Lalu untuk konstantanya yaitu 7. Nah, kalau untuk konstanta 7 ini, untuk turunan pertama tidak perlu kita tulis lagi. Jadi, untuk turunan pertama yaitu adalah hasilnya ini. 18x kuadrat f aksen x sama dengan 18x kuadrat min 6x plus 4. Oke, kita masuk ke soal kedua. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 4x plus 2. Kalau seperti itu, nah ini kita gunakan yang UV tadi. Nah, y sama dengan UV adalah y aksen sama dengan u aksen v tambah uv aksen. Kita cari tahu dulu mana yang y, mana yang u, mana yang v. Di sini yaitu fx sama dengan 3x kuadrat min 2 4x plus 2. Nah, fx itu sama aja dengan y. Oke. Nah, uv-nya yang mana? Uv-nya yaitu adalah yang ini. U adalah 3x kuadrat min 2. Nah, ini adalah u. 4x plus 2 adalah v. Jadi bisa kita coba kita cari dulu aja u aksennya berapa, v aksennya berapa untuk memudahkan kita. Jadi u aksen sama dengan 3x kuadrat min 2. 3 dikali 2 6 6x. Berarti u aksen sama dengan 6x. V aksen yaitu 4x plus 2. V aksennya berarti adalah 4. Lalu kita masukkan saja langsung ke rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V tambah U V aksen. U aksen yaitu 6x. Kita kalikan dengan V ini berarti 6x dikali 4x plus 2 ditambah U berarti yang 3x kuadrat min 2 kita kalikan dengan V aksen dikali 4. Maka 6x kita kalikan pelangi ya. 6x dikali 4x. 6 dikali 4 sama dengan 24 x kuadrat ditambah 12x ditambah 3x kuadrat dikali 4 yaitu 12 x kuadrat min 2 dikali 4 min 8. Bisa kita sederhanakan 36 x kuadrat plus 12 x min 8 sama dengan masih bisa kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan 4.
Berarti di sini 9x kuadrat plus 3x minus 2. Ini dia jawabannya. Nah, kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 4 per 4x plus 1. Kita tentukan lagi, yaitu y-nya, uv-nya yang mana. Jadi fx adalah y. Nah, ini adalah u. Kita tulis di sini dulu ya. Ini adalah u. Pembilangnya adalah u. V-nya, penyebutnya adalah v. Nah, langsung aja kita cari dulu u aksennya berapa, v aksennya berapa. Nah, u aksen 2x kuadrat min 4, 2 dikali 2 4. U aksennya berarti adalah 4x. V aksennya 4x plus 1, berarti V aksen adalah 4. Langsung kita masuk ke rumusnya. Y aksen sama dengan U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. U aksennya adalah 4x. 4x kita kalikan dengan V, berarti adalah 4x plus 1. 4x plus 1 dikurang UV, U nya adalah 2x kuadrat min 4 dikali V aksen. V aksen adalah 4 per 4 V kuadrat, berarti 4x plus 1 dikuadratkan. Kita hitung 4x kali 4x 16x kuadrat, 4x dikali 1 tambah 4x. Lalu 4 dikali 2x kuadrat, yaitu kalau kita seperti ini, kita seperti ini dulu. Nah, 4 dikali 2x kuadrat yaitu 8x kuadrat. 8x kuadrat ketemu minus, jadinya min 8x kuadrat. 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Min 16 ketemu menjadi plus 16 per 4x plus 1 kita kuadratkan. 4x plus 1 4x plus 1 16 x kuadrat ditambah 8x tambah 8x plus 2. Nah, hasilnya adalah 16x kuadrat sama 16x kuadrat. Nggak bisa. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah turunan dari 2x kuadrat min 4x plus 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan rantai. Misal Y sama dengan FUX atau Y sama dengan FOUX, dan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan. Maka turunan Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikalikan U aksen X, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah,
Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 2 dikali 2021. Nah, ini sama aja dengan 1. Nah, kalau seperti itu kita bisa cari f aksen x sama dengan 2021 dikali 1 sama dengan 2021. Kita taruh depan sini. Nah, dikalikan 2x kuadrat min 2. Nah, 2021 ini kita kurangi dengan 1. Maka di sini adalah pangkat 2020. Tidak sampai sini, kita masukkan u aksen x, berarti turunan pertama dari 2x kuadrat min 2, yaitu adalah 4x. Maka dari sini kita bisa ini kan 2021 dikali 4x sama dengan 8084 x dikali 2x kuadrat min 2 2000 pangkat 2020. Inilah turunan pertamanya. Kita masuk ke soal kedua. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1 pangkat 3. Tentukan nilai f aksen sama dengan min 2. Tentukan nilai f aksen min 2. Nah, di sini berarti di sini 1, nanti 3 dikurangi 1 3. Jadi bisa kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x sama dengan 3 kali 2x kuadrat tambah 3x min 1 pangkat 2. Oke, lalu kita masukkan dengan turunan pertama dari 2x kuadrat plus 3x, yaitu 2x kuadrat 4x plus 3. Di sini berarti kita bisa kalikan 3 dengan 4x plus 3, 12x ya 12x ditambah 9 dikalikan 2x kuadrat plus 3x min 1 dikuadratkan. Nah, sudah dapat seperti ini, kita masukkan aja nih jadinya f aksen min 2. Kita substitusikan x nya dengan min 2, 12 min 2 ditambah 9 2 dikali min 2 kuadrat dikuadratkan tambah 3 dikali min 2 dikurang 1 kuadrat. Jadi 12 dikali min 2 min 24 ditambah 9 min 2 dikuadratkan, yaitu hasilnya 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali min 2 sama dengan min 6 dikurangi 1 kuadrat. Jadi min 24 ditambah 9 berarti min 15
dikalikan dengan 8 dikurang 6, 2 dikurang 1 berarti 1. Jadi F aksen min 2 sama dengan min 15. Oke, jadi ini adalah aturan jadi turunan fungsi aljabar. Kita udah bahas mengenai definisi turunan, lalu aturan turunan pertama, lalu perkalian, pembagian, dan terakhir adalah aturan rantai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.